وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita terus mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita yang tidak putus-putusnya ya, memberikan nikmat rahmatnya kepada kita, alhamdulillah. Semoga kita ditetapkan oleh Allah sebagai manusia yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya insyaallah. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Mu'min setiap subuh Jumat. Ini subuh Jumat ini kita gunakan sebagai waktu yang berkah, waktu yang mulia sekali ya, karena waktu subuh itu disebut Sayyidul Ayyam, pemimpinnya semua hari ya, di mana doa dikabulkan insyaallah ya, ibadah itu diberkahkan pahalanya ya Allah SWT. Jadi kita itu umat Islam itu diberi karunia oleh Allah itu kadang kita tidak sadar. Allah ngasih kita waktu setiap minggu, ngasih kesempatan, kemuliaan kita itu setiap pekan. Nah, itu di hari Jumat. Kita masuk pada kajian kitab ini sedikit lagi, Bapak sekalian. Kita sudah masuk pada al-babus sabi' al-fiqhu atau fiqhus shalah. Udah masuk bab ke-7 kitab ini dari 8 bab ya. Pasal yang kedua yaitu as-shalah. Pasal pertama kemarin tentang toharoh kita sudah kaji ya, wudu, tayamum dan sebagainya. Ini lagi-lagi kita ulang tentang kajian tentang sholat. Ya, dulu Pak Bambang Eka juga pernah nanya itu, kita ini sudah benar sholatnya apa belum? Ya. Banyak orang yang belum benar sholatnya. Maka kita insya Allah bahas sedikit tentang sholat ini. Ada berapa pembahasan sholat, Ibu sekalian? Saya tidak sampaikan semuanya karena sudah kita ketahui semuanya ya. Nah, saya mulai sedikit tentang waktu sholat. Waktu sholat ini sudah ditentukan dalam Al-Quran. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya sholat itu ditetapkan kepada orang-orang mukmin dengan waktu yang sudah ditentukan. Waktu zuhur itu adalah min zawali syams min wastis sama' wa yamtaddu ila ayyasira dhalla kulla syai' mithlahu. Ya, kalau zaman dulu tidak pakai jam, lihat matahari. Waktu zuhur itu adalah ketika jam 12 matahari lurus pas di tengah kita, nah, dia condong sedikit, itu waktu. Makanya tidak boleh kita sholat pas matahari di tengah, puncak panasnya, makruh sholatnya. Ini sudah pemerintah sudah menetapkan ini yang punya waktu, jadi yang menetapkan waktu. Kalau dia jam 11.50 berarti jam 11 itu matahari sudah
lurus. Jadi harus ada condong sedikit, lewat sedikit dari garis lurus itu. Karena makruh lagi puncaknya panas, kita sholat itu makruh. Makanya zuhur itu sekarang waktunya agak panjang. Makruh mempercepat sholat zuhur, jangan cepat-cepat. Kalau bisa ditunggu mataharinya sampai jatuh. Namanya zawalus syams min wasatis sama. Jadi miringnya matahari dari tengahnya tadi. Jadi kalau jam 12 harus lewat dari jam 12. Kalau jam 12 tengah matahari itu, pertengahan matahari itu puncaknya itu 12, maka dia harus lewat dari 12. Nah, kalau masjid yang tahu itu dia qomatnya agak diperlambat. Setengah jam baru qomat atau 20 menit baru qomat. Nah, orang bisa sholat sunah zuhur 4 rakaat. Sunnah qabla zuhur itu 4 rakaat. Nah, kemudian waktu asar itu Bapak Ibu sekalian dimulai dari selesainya waktu zuhur. Kapan selesainya waktu zuhur? Zuhur itu selesai ketika bayangan kita udah sama. Jadi kalau kita berdiri begini, bayangan kita sama mataharinya. Nah, ini kita zaman sekarang nggak perhatiin lagi. Jadi kalau kita lagi tengah matahari, Pak, sama bayangannya itu waktu asar. Mulai waktu asar. Disunahkan waktu asar itu lebih dingin sedikit. Di waktu asar itu agak dingin sedikit. Maksudnya matahari itu udah kesono. Jadi udah nggak ada panasnya. Gitu. Disunahkan hilang waktu panasnya matahari itu hilang, agak dingin sedikit. Kemudian waktu asar masuk, ya, lepas waktu zuhur masuk waktu asar. Dan batas waktu asar itu sampai awan itu menguning di barat, menguning di barat. Sunset ya, itu waktu asar. Batas waktu asar. Wa yadkhulu waqtul maghrib idza ghabatis syams. Dan masuk waktu maghrib itu masuk kalau kita udah nggak ngelihat matahari di langit. Jadi di barat kita lihat matahari udah nggak ada, tapi dia masih kuning, masih ada yang kuningnya. Tapi mataharinya udah tenggelam. Itu waktu maghrib. Sampai waktu maghrib itu batasnya sampai waktu kuning, warna kuning di barat itu selesai, sunsetnya hilang. Batas maghrib. Waktu isya setelah berakhirnya maghrib, dimulailah waktu sholat isya sampai dimulainya waktu subuh. Jadi waktu isya itu sampai dimulainya waktu subuh. Kapan itu terbitnya fajar? Fajar sodik. Fajar sodik itu bukan matahari ya Bapak sekalian, tapi fajar sodik ada semacam warna terang dari timur. Kalau kita lihat ada orang terang, itu lampu atau apa enggak? Padahal itu fajar. Itu dimulainya itu fajar. Waktu fajar berakhir ketika matahari terbit. Jadi waktu fajar, jadi kalau udah siang matahari terbit, ya selesai waktu fajar. Nah ini selama ini kita pakai jam semuanya, dan aslinya itu seperti itu
penetapan waktunya. Yang berikutnya Bapak sekalian, azan. Azan ini kadang ada beberapa hal yang tidak diajarkan dalam Islam. Misalnya ziyadatu sayyidina. Jadi azan tidak harus pakai sayyidina. Kemudian setelah azan menyapu muka dan seterusnya enggak ada. Dan tidak boleh azan juga terlalu panjang sehingga menghilangkan makhrajnya. Ya, terlalu panjang. Nah, kemudian kita akan jelaskan Bapak sekalian syarat sholat, syarat sah sholat. Kalau tidak ada ini tidak sah sholat. Yang pertama itu al-ilmu bidukhulil waqt. Sadar kalau waktunya sudah masuk. Jadi kalau waktunya belum masuk tidak sah sholat. Belum azan udah sholat. Kerajinan. Tidak sah. Yang kedua, menyadari dirinya sudah bersih. Tidak ada najis. Tidak ada kotoran dan seterusnya. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu junub dan sebagainya, Pak, ya. Haid dan sebagainya. Harus pastikan. Yang ketiga, taharatus shaw wal badan wal makan dan najas. Bebasnya atau bersihnya baju tempat kita sholat dan sebagainya dari najis. Makanya itu WC sini Bapak sekalian, pastikan bahwa WC itu pipis dan sebagainya bersih dari tempat itu. Kalau enggak tidak sah sholat. Itu penting sekali masalah WC itu, orang wudu, orang pipis ke situ, lalu kemudian dia masuk ke masjid, kakinya enggak dicuci, itu berbahaya. Ya. Lalu diinjak. Orang kedua injak, orang ketiga injak, orang keempat injak, semua enggak sah. Yang keempat sitrul aurat. Jadi tidak boleh nampak aurat. Kadang orang gemuk, nah kita mulai nggak ada gemuk. Ketika ruku Bapak sekalian, kebuka ini. Kita di belakang lihat. Nah, itu nggak sah. Apa celengan kelihatan. Iya. Makanya paling aman mau begini ya. Aman ini atau baju koko itu aman sekali. Kalau dia pakai baju kaos, mohon maaf. Orangnya gemuk. Waduh. Ketika ruku itu kelihatan. Celengan kelihatan. Karena itu masuk aurat. Batal sholat. Al-istiqbal fal musyahadatul Ka'bah. Jadi menghadap kiblat. Makanya masjid harus dipastikan kiblatnya benar. Jangan sampai kita sudah sholat bertahun-tahun, ternyata kiblatnya salah. Repot. Nah ini sampai sini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini waktu sholat, kemudian hal-hal yang nanti kita akan bahas hal-hal yang membatalkan sholat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 38 hal yang membatalkan sholat. 38. Yang lebih banyak lagi mazhab Imam Abu Hanifah, 68 hal yang membatalkan sholat. Di antaranya Bapak sekalian, Allahu Akbar, kita batuk-batuk tanpa alasan, nggak ada uzur batuk, batal Pak. Itu baik dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi. Karena ada orang kebiasaan batuk, padahal nggak ada batuknya sebenarnya, cuma batal. Saya bilang ya Allah, kalau begini ini banyak orang yang sudah batal sholatnya dia nggak sadar. Makanya butuh ilmu itu.
Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak sekalian, yang membatalkan, di antara yang membatalkan, tersenyum, tersenyum lebar, itu batal. Atau tertawa terbahak, keluar suaranya, artinya dia ketawa tapi keluar suara. Mungkin dia ingat yang lucu bukan khusyuk, tapi dia ketawa, batal saja. Ada lagi Bapak sekalian bergerak lebih dari 3 kali. Jadi misalnya gerakannya itu 3 kali batal sholat. Tapi kalau 2 kali, misalnya ada gatal nih, satu, gerak lagi 2, gerak lagi 3, batal. Makanya kalau garuk sekali aja Pak. Kalau gini udah pasti batal. Nah ini penting Bapak sekalian. Kita kadang sudah batal sholat kita nggak sadar. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i kalau garuk itu hati-hati. Kita kadang juga pasti kan namanya manusia. Kalau garuk itu ya, sekali saja. 2 kali masih. 3 kalinya batal. Yang membatalkan sholat juga ngomong sesuatu di luar bacaan sholat. Misalnya, ada nggak auzubillah minasyaitonir rajim dalam sholat? Terjadi perbedaan pendapat. Jadi misalnya dia baca Al-Fatihah pakai auzubillah minasyaitonir rajim. Auzu masuk Al-Fatihah? Nggak masuk. Tapi dia baca auzu di dalam sholat. Menurut mazhab Syafi'i, di luar bacaan sholat, dibaca di dalam sholat, walaupun itu ayat, walaupun itu apa namanya, misalnya zikir dan sebagainya, itu batal. Jadi ngeri Bapak sekalian. Allahu Akbar, dia baca subhanallah, alhamdulillah, wala. Kecuali sholat Idul Fitri ya, Idul Adha. Nggak boleh baca. Saya pernah lihat begitu, orang sholat macam-macam doa dia baca. Bukan bacaan sholat. Itu batal sholat. Nah, jadi ini mengerikan. Ya. Di sini juga saya lihat ada jamaah, saya dengar gitu. Saya jadi imam tuh jadi dengar saya. Ya. Saya bilang Masya Allah, ini karena ya harus ngaji memang. Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya. Bukan macam sholat. Kayaknya temannya pada apa itu? Ya Allah, harus tegur, bukan bacaan sholat Pak. Allahu Akbar. Kita bertanggung jawab semua itu. Yang pernah dengar tanggung jawab. Ini pentingnya ngaji itu gitu sekalian. Kayak gini kita kalau nggak ngerti puluhan tahun sholat ternyata batal terus gitu. Ya Allah. Kalau dalam hati nggak apa-apa, yang penting jangan keluarkan batal. Iya, dalam hati. Kalau keluar batal. Sujud terakhir ya Allah, saya minta fulus, batal. Doa nggak diterima, batal pula. Ya. Jadi sholat ini bagus. Nah, itu dibolehkan. Ada 2 benar. Mazhab Syafi'i boleh baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Bukan hal yang membatalkan sholat, boleh. Kemudian kalau mazhab Hambali cukup bacaan imam. Tapi mereka ketika ada yang baca tidak membatalkan. Ya, karena ada dalilnya. La sholata liman la yaqra'ul Fatihah. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Hadis ini umum, berarti setiap kita sholat harus baca Al-Fatihah. Baik jadi imam maupun jadi makmum.
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.